bahwasanya kitab Maulid yang dibacakan ini merupakan supaya kita yang membaca dan mengenal Nabi Muhammad SAW lebih secara dekat, dan lebih diantaranya kita agar tumbuh rasa cinta dan mahabbah kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan dan mendawamkan ini pembacaan Maulid, insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatul ujumah dari Nabi karena dengan kita membacakan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita membacakan biografi Rasulullah SAW, ini merupakan tanda syukur yang sangat besar. Berarti kita mengenal Nabi ini supaya kita tahu siapa kita ini, umat Nabi Muhammad. Kadang kebanyakan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kita kadang tidak kenal siapa Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan kita kadang tidak tahu siapa kelak nantinya pemberi syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah, dan bagaimana cara untuk mendapatkan syafaat tersebut. Jadi kita tidak hanya mengaku umat Nabi, tidak mau menjalankan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad. Takutnya ya kita yang penuh dengan antaranya sekarang zaman sekarang ini ya, kalau lepas dari Nabi Muhammad SAW, maka kita akan tidak mendapatkan sesuatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad. Karena mengenal Nabi ini adalah suatu ibadah. Ya. Mengenal Nabi itu adalah ibadah dan tanda syukur yang sangat besar, yang sangat mulia, yakni kita mengenal kelak nantinya kita menjadi tahu siapa pemimpin kita. Pemimpin umat Islam adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi rasa syukur ini agar kita kayak gini tuh, kita membaca Maulid, membaca managib, agar supaya kita dekat dengan Nabi Muhammad. Berarti kalau sudah dekat sama Nabi Muhammad, berarti Allah yang kasih nikmat. Ya, berarti Allah yang sudah kasih nikmat agar kita kelak nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 7, yaitu in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Berarti kalau kita bersyukur ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan nikmat untuk kita semua. Tapi kalau kita nggak bersyukur, maksudnya nggak bersyukur jadi umat Nabi, kita nggak mohon, walaupun kita nggak jadi umat Nabi Allah Nuh alaihissalam. Barangkali kalau umat Nabi Allah Nuh kita nggak taat sama Allah, tinggal sholat subuh, barangkali sudah diterpa sama air tsunami gitu ya. Untuk kita nggak jadi umat Nabi Allah Musa, ataupun kita menjadi umat Nabi Allah Isa alaihissalam, barangkali kita menyembah Allah dibunuh, kita yang bernama Allah dibantai. Ya, kita umat Nabi Muhammad SAW, meskipun ada kita kadang ketinggalan sholatnya kita, kadang kita ini melepaskan dengan kesengajaan kita, ya, berdosa kepada Allah, tapi Allah tetap berikan rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Berarti kita harus bersyukur kalau begitu kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ya, bersyukurnya seperti apa? Menjalankan perintah Nabi kita Nabi Muhammad, menjalankan anjurannya, menjalankan apa yang nantinya mendapatkan suatu kecintaan darinya, maka jalankan. Ya seperti kita majlis ini, berarti ini menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan perbuatan, dengan lisan, dengan hatinya kita tentunya. Hatinya kita tertuju kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nyambung nih koneksinya, berarti dia sudah bersyukur. Perbuatan kita sudah bagus, melangkahkan kaki dari rumah, ya. Kita hadir ke tempat ini dengan rapi kita, perbuatannya kita sudah merapikan pakaian kita, itu perbuatan, berarti dia sudah bersyukur. Duduklah ke tempat ini, terus lisannya dituntut untuk membacakan sholawat ala Nabi Muhammad. Secara tidak langsung kita sudah dapatkan semua rasa syukur tersebut. Mudah-mudahan
Allah tambahkan nikmat yang lebih besar lagi. Nikmat yang paling besarnya insya Allah berkumpul dengan baginda Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan syukur kita adalah suatu terima kasihnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, dengan mendalamkan kita mengetahui, ingin tahu tentang Rasulullah SAW. Di dalam kitab Maulid ini sudah terluas, ya, sudah banyak tentang baginda Rasulullah SAW. Maka dalamnya, ya, tidak hanya sekedar setiap minggu, setiap bulan. Kalau di sini majlisnya bulanan, ya, barangkali dengan Abah Haji Ade bisa setiap hari bisa baca Maulid. Kalau setiap minggu, ya. Kalau nggak setiap minggu, setiap hari di rumah baca Maulid. Amalan ini kalau kita mengamalkan daripada pembacaan Maulid ini, insya Allah tidak tersentuh api neraka jahanam. Ya, ini ijazahnya langsung dari Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Ya. Orang yang mengamalkan ini Maulid meninggalnya husnul khotimah. Amin. Ya. Pengen nggak kayak gitu? Wah, pengen disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mati, wah nggak ada Nabi Muhammad SAW, wah siapa yang ngasih sama kita? Kira-kira yang ngasih sama kita siapa? Yang kita puji-puji, ataupun yang kita nantinya orang yang suka nanti pas caleg mau ngasih duit, itu yang ngasih surga. Jadi Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau milih nanti kita ingat dulu nih Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah Muhammad. Niatin, bukan karena uang, karena Allah yang memilih pemimpin, ceplos. Insya Allah dituntun sama Allah. Tapi kalau kena fulus, maaf aja. Nanti takutnya tergoda lah iman kita. Nauzubillah subhanallah. Ya, ikutin ijtima ulama-ulama kita. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah syukur kita. Ini pun majlis adalah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah tidak akan pernah meleset. Baik syukur apapun itu. Ya. Janji Allah itu tidak akan pernah meleset. Manusia suka meleset janjinya. Ya, ada kadang kita saat ini janjinya saya akan membangun, akan ini, akan itu, tapi kalau sudah jadi nggak mau membangun. Ayo kita ya, mulai nyindir, dengan nyinggung hukul. Kadang suka begitu, janji-janji manisnya banyak, ya, ingin ini, ingin itu, tapi sudah jadi nggak ada. Tapi kalau insya Allah Bapak RW, Pak, betul nempatin, kalau saya nanti jadi RW, nanti saya akan tempatin, akan hadir, benar hadir. Masya Allah Pak RW ini jadi Pak Lurah, amin. Amin. Mudah-mudahan jadi kepilih dari capres. Ya, nah itu hadirullah hadirin Allah. Jadi Allah tidak akan pernah meleset. Lakukan terus. Kita bentuk perbuatan kita, perbanyak sholat, berarti itu sudah syukur sama Allah. Sholat kita perbuatan itu ya. Terus kita dengan akhlak baik, berarti dia bersyukur dengan akhlaknya. Dia terus sopan, berarti dia dengan perbuatannya. Berarti orang seperti itu, insya Allah Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang banyak. Ya. Tapi kalau kita nggak bersyukur jadi umat Nabi Muhammad, pakaiannya tank top aja. Pakainya celana pendek, laki-laki celana pendek, auratnya batas laki-laki sampai mana? Tutup tok dipakai deh ya celana pendek. Ya. Mau gimana? Nanti nggak berkahnya kerasa loh. Hatta kita dalam rumah kita, ada menantu kita, ya, ada saudara kita, jangan pernah kita tunjukkan aurat laki-lakinya. Ada batasannya, pakai celana komprang nggak apa-apa. Lebih ahsan lagi celana komprang, udah celana komprang pakai sarung. Ya, itu adalah langkah daripada orang-orang ulama-ulama wali ataupun orang-orang soleh itu kan menutupi auratnya. Jangan sampai kelihatan, jangan nggak pakai celana komprang, kadang nggak pakai sarung, kelihatan nggak gelantungnya teh. Ya ada yang suka begitu, baiklah orang mah nggak lihat, enggak, jangan sampai menjadikan sesuatu yang nggak baik. Kalau Habib nih jujur ya, ini mah contohnya. Habib ini pakai sarung, mereknya apa nih? Lihat merek dulu sekali. Yang lihat sarung mereknya ya. Nah ini sarung, dalamnya lagi ada komprang lagi gitu. Jadi ini meskipun panas, baik panas oke, insya Allah dapat daripada suatu hal yang dingin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesuatu itu jadi kita menutupi auratnya dari
kecil-kecil aja, itu berarti udah syukur kita ini. Jadi kalau orang yang sudah kebiasaan membuka aurat di mana-mana dia nggak mau lagi, ya, pakai kaos sang-sang ataupun nggak pakai kaos, kadang kemana ke warung buka baju, itu nggak bagus, ya. Itu bukan mencontohkan daripada suatu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, janji Allah ini tidak akan pernah meleset ini, yakni ketika orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu ingat kepada kalian. Yang mana di surah Al-Baqarah ayat 152 itu sudah jelas ya. Faskuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Jadi ketika orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun akan ingat kepadanya. Ya. Jadi kalau kita selalu berzikir tadi kayak Ustaz Iman tadi, awal pertama membacakan Ratibul Haddad. Susunan Ratib itu adalah susunan, Haddad itu adalah suatu pengarang daripada zikir tersebut adalah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang murid dari langsung daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, daripada Sohibul Kirtos, daripada pengarang kitab Ratibul Al-Attas. Ya, jadi kita tahu, jadi kalau kita mau baca Ratibul Haddad harus tawasul dulu. Ya, tawasul kepada pengarang kitab Ratibnya siapa? Al-Habib Habib Abdullah bin Awi Al-Haddad. Jelas. Abdullah bin Awi Al-Haddad. Hah? Abdullah bin Awi Al-Haddad. Gitu. Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jelas, Pak. Nah, misalkan kita lihat nama Pak Jumadi ya. Harus jelas Pak Jumadi. Jangan Pak Lumahi. Harus jelas. Kita udah ada namanya. Ini kadang nyebut Abdullah bin Abdullah. Itu kelihatan banget jarang tawasulnya kepada orang itu. Kalau orang yang sering tawasulnya nyebut namanya itu jelas, berarti sering menyebut namanya. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sahibul Ratibul Isad Ghausil Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi gitu. Jangan lembek-lembek. Jadi jelas, kita udah diajarkan tasdid Al-Qur'an itu supaya kita jelas. Ja dibaca ja, za dibaca za. Ya. Da dibaca da, jangan da dipakai za. Gitu. Ada suka begitu timbalik. Oh ya begitulah ya. Pokoknya menyebut nama juga harus jelas. Pengarang kitab Maulid, kitab Ratibul Al-Haddad. Itu kalau kita zikir Ratibul Al-Haddad, berarti Allah tuh akan ingat kita juga karena kita menyebut nama Allah, kebesaran Allah. Ya. Maka kalau kita mengingat Allah, maka Allah akan selalu ingat kita. Ya. Basah ya lisan kita dengan zikir-zikir. Baik lagi kerja, ya keluar dari rumah ingin kerja, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, sing mugi mendapatkan suatu hal yang baik ya Allah dengan kasabku ini. Ya, mudah-mudahan dapat rezeki yang baik, yang halalan thayyiban. Bismillahirrahmanirrahim. Angkatkan kaki. Begitu niat kerja. Jangan bangun subuh, bangun tidur yang nggak ingat sholat subuh, bahkan lagi wah udah habis dah. Ya, orang yang meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, berarti dia sudah lebih hina daripada orang-orang yang melakukan dosa yang besar. Lebih hina orang yang meninggalkan sholat subuh sengaja, lebih hina daripada orang yang mendapatkan dosa yang besar. Jadi lebih dahsyat daripada dosa yang besar yang dia lakukan, ya, lebih daripada dia meninggalkan sholat subuh. Jadi jangan sampai kita sengaja bangun jam 10, ayat Ustaz kita ayat. Ayat kene teh masuk ngaji teh. Ayat komun tarang ngaji. Ya. Ya kalau orang yang sudah meninggalkan subuh dengan sengaja, apa yang dia dapatkan enggak akan ada berkahnya. Ya, enggak akan ada hasilnya. Ibarat kita nanam pohon tidak ada hasilnya. Ya, bila tungan hungkul, ulet bulu semua, kira-kira mau ditanam apa enggak? Ya. Enggak akan mungkin terus ditanam kalau ada ulet bulunya. Ya. Makanya kalau kita ingin dapat sesuatu hal yang bagus, hal yang untung, gerakan dari awal subuhnya kita melaksanakan subuh berjamaah. Sudah subuh berjamaah, udah mau tidur mau apa kayak silakan.
Tapi yang penting jangan pernah meninggalkan sengaja sholat zuhur. Ya. Nah itu kita awali dengan yang bagus, maka itu orang sudah syukur sama Allah, maka Allah akan bayar, akan Allah berikan nikmat yang besar buat dia. Berarti dia udah bersyukur tuh. Satu dapat janji Allah tadi. Karena dari bangun subuh dia udah melaksanakan taat sama Allah, berarti dia tandanya syukur dengan perbuatan dia, syukur dengan lisannya dia. Kedua, janji Allah tadi dia laksanakan lagi, yakni ketika dia ingat kepada Allah, setiap apapun pekerjaan diawali dengan niat yang bagus dan dia doa sama Allah, maka insya Allah Allah pun akan ingat kepada dia, akan Allah tuntun rezeki yang bagus yang besar nanti. Pengen nggak rezeki yang besar kita nih? Ya gitu-gitu aja ya. Kalau pengen yang besar, terus ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita perbanyak zikir-zikir ataupun perbanyak saat kita melangkah ini, mau tasbih, mau istighfar, mau salawat ala Nabi Muhammad SAW. Maka nanti Allah akan selalu ingat kepada kita. Dan ketiga kata Allah Subhanahu Wa Taala, berdoalah kepadaku pasti akan aku kabulkan untuk kalian. Nah, kan kita berdoa nih. Kita ini kadang kita sulit untuk mendapatkan dikabulkan ini karena kita berdoanya juga jarang. Doa nggak usah dipersulit. Doa dengan doa bahasa kita aja nggak apa-apa. Allah Maha tahu. Nggak apa-apa. Misalkan Mbak Ian pengen ya Allah, cing hampurakeun abi, cing menang rezeki nu halal coba ya Allah. Bagus, mudah-mudahan Allah kabulkan. Tapi syaratnya yang pertama dulu, sholatnya jangan tinggal. Sholatnya jangan tinggal, terus ingat kepada Allah, takut sama Allah. Yang ketiganya berdoa pada Allah, mudah-mudahan itu dikabulkan. Tapi kalau kita nggak sholat, subuh kaberangan, zuhur ketinggalan, asar kasarean, maghrib masih tidur keneh, isya can urang keneh. Awas ibu, doa air doanya. Kita menang rezeki sekarang dikabulkan. Nah itu berikan mana berdoa ya. Jadi kalau kita berdoa itu harus dulu kita melaksanakan dulu apa yang diperintahkan Allah. Jadi jangan sampai saat subuh kita udah kesiangan, zuhurnya ketinggalan, asarnya ketiduran, maghrib juga ketiduran, malam jantan hudang. Pagi-pagi bangun tidur, bikin status, ya Allah ya Rabbi, berikanlah rezeki kami yang banyak. Asa tepat teuing. Udah gak taat sama Allah, tapi statusnya bagus banget. Makanya kita harus sadar diri menjadi umat Nabi Muhammad SAW, menjadi hamba Allah itu harus berbanyak daripada hubungan kita dengan Allah dan Nabi Muhammad. Itu yang dicatatkan, yang mana Allah cantumkan di ayat yang surah Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum uni istajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati yadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku perkenankan bagimu sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku dan mereka akan aku masukkan ke dalam api neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang enggak doa sama Allah tuh, udah enggak sholat, udah enggak berdoa, udah enggak berzikir, berarti itu tandanya orang-orang yang sombong. Sudah kita ini manusia seutuhnya, punya pasangan, punya anak, punya ini, enggak mau masih menyembah Allah, maka tunggulah daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu hati menemukan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah kita dan perbanyak zikir kepada Allah dan banyak juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meleset di dalam Al-Qur'an, tidaklah akan Allah azab mereka selama-lamanya selagi mereka selalu meminta ampun kepadaku ataupun beristighfar kepada
kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana di surah Al-Anfal ayat 33 yang mana berbunyi, wa ma kana Allahu liyu'adzibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Ya, Allah tidak akan pernah menghukum mereka selama Nabi Muhammad SAW berada di antara mereka. Yang dimaksud selama engkau berada di antara mereka itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maksud selama kita masih ada bersama Nabi Muhammad, menjalankan sunnah Nabi Muhammad, selalu nyebut nama Nabi Muhammad, selalu berhubungan dengan Nabi Muhammad, selalu berhubungan dengan apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad, Allah tidak akan mengazab orang yang dekat sama Nabi Muhammad. Bahkan Allah di dalam suatu kalangan ulama menyatakan orang yang menamakan daripada anaknya Muhammad saja itu pun tidak akan disentuh daripada api neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Baru nama Muhammad. Bersyukur yang namanya Muhammad ya. Boleh kalau kita mau menamakan di sini Muhammad semua laki-laki ya. Muhammad Jumadi, Muhammad Iib Sekulo, Muhammad Ian Bustomi, Muhammad Erik Santana, Muhammad Abadi Sobiri. Ya, kita menamakan Muhammad semuanya. Mudah-mudahan insya Allah nggak disentuh oleh api neraka. Amin. Oh, boleh mengganti nama kita, menambahkan boleh. Rasulullah pun menambahkan hal ini. Takut nih, wah, saya baca dosa tambahin Muhammad aja kayak gitu ya. Muhammad, pokoknya kalau nama Muhammad kayak Habib Muhammad. Ya, insya Allah. Udah Habib Muhammad lagi namanya. Ya. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Amin. Nah, kita hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita selalu dekat dengan Rasulullah SAW, ini Allah yang nyatakan, ya, aku tidak akan menghukum mereka selagi mereka itu di dalam tanda kurungnya itu, yakni yang dinamakan mereka itu selagi mereka itu ada bersama mereka. Ya, berarti yang selagi kita tuh Nabi Muhammad itu ada di kita. Kalau kita dekat sama Nabi Muhammad, maka kita tidak akan pernah, yakni mudah-mudahan insya Allah dihukum oleh Allah. Apalagi menjalankan perintahnya. Apalagi membacakan biografinya kayak tadi, membaca maulid Simtudurot, apalagi mau membaca mengamalkan maulid berjanji, banyak yang seperti itu naik derajatnya, naik nantinya dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala karena kekasihnya disebut. Ada di dalam cerita bahwasanya ketika Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi serta seisinya? Engkau ya Rabb, engkau yang menciptakan segalanya. Untuk siapa? Ditanya kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah terdiam. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana aku ciptakan langit dan bumi serta seisinya karena engkau ya Rasulullah. Ya. Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau aku ini kata Allah menanyakan kepada Rasulullah SAW, aku ini untuk siapa? Bingung Rasulullah SAW. Rasulullah tidak bisa menjawabnya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku ini kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang selalu menyebut engkau ya Rasulullah. Dengan sholawat kepada engkau, maka aku akan selalu bersama mereka ya Rasulullah. Berarti kita, kalau kita yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan selalu bersama Allah. Maka kita selalu akan dilindungi dan dijaga ku Allah. Maka kita selalu kelak nantinya kita selalu diampunkan ku Allah. Mudah-mudahan kita yang selalu dengan Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita akan dicipta di kanya aku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka jangan pernah jauh dari Nabi Muhammad, jangan pernah jauh dari majlis Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memuliakan orang yang mengamalkan ilmu, kata Nabi Muhammad, berarti ia telah memuliakan aku, kata Nabi Muhammad. Nah, kita tadi membacakan memuliakan daripada amalannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan Habib Abdullah Al-Haddad. Berarti mereka itu telah memuliakan aku dan aku akan bersama mereka, kata Rasulullah. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang memuliakan aku,
Karena memuliakan orang alim tadi, memuliakan orang-orang wali-walinya Allah, maka kata Rasulullah SAW, maka berarti mereka memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat mereka adalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perantara kita, orang wali-walinya Allah, orang-orang alim, ya dekatlah kepada mereka. Orang yang dekat dengan orang alim, dengan ulama, ya mudah-mudahan mereka bersama Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah menyebut nama Nabi tapi tidak mau dekat dengan ulama, nggak mau dekat dengan majlis Rasulullah, ya maka dia tidak akan pernah dekat dengan Nabi Muhammad. Ingat itu, nggak akan pernah dekat orang yang jauh dari ulama, nggak akan pernah dekat dengan Nabi Muhammad. Kayak kita beruntung ada ulama di sini, ada Pak Ade, ada Ustaz Yadi, ya, ada Ustaz Iman, ada Ustaz Iman, semua banyak di sini. Mudah-mudahan insya Allah kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ibu-ibu juga ya. Mudah-mudahan insya Allah ibu-ibu menjadi wanita-wanita surga semuanya. Amin. Anak-anak kita juga mudah-mudahan semua yang mendapatkan daripada kasih sayangnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa bil Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Idrus